Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Firdaus Arifi bersama teman saya Aji Gumilang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi yang berjudul Teorema Green sebagai tugas seminar 1 MA 4091. Presentasi kami berdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama, kami akan menjelaskan tentang motivasi awal. Oke, misal diberikan sebuah lengkungan tertutup C, di mana lengkungan ini membagi menjadi dua daerah, yaitu daerah dalam yang kita sebut sebagai R dan juga daerah luar. Teorema Green di bidang memberikan hubungan antara integral lipat 2 dengan integral garis-garis batasnya. Selanjutnya, kita tinjau vektor normal N dan juga vektor K, yaitu yang tegak lurus terhadap bidang R. Maka yang disebut sebagai orientasi adalah hasil dari cross product antara vektor K dengan vektor N sesuai ilustrasi berikut. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu bunyi teorema Green beserta contohnya. Oke, bunyi teorema Green. Misalkan D suatu daerah di bidang dan C merupakan suatu lengkungan tertutup sederhana di D. Misalkan pula P dan Q merupakan dua fungsi yang didefinisikan D dan memiliki turunan parsialnya yang kontinu. Maka teorema Green diberikan oleh persamaan berikut, dengan R adalah daerah tertutup yang batasnya C sesuai ilustrasi pada daerah kanan. Oke. Sebagai contoh, misalkan P suatu fungsi yang didefinisikan sebagai P sama dengan min Y dan juga Q fungsi sama dengan X, dan C adalah segitiga yang titik-titik sudutnya adalah 0,0, 2,0, dan 0,1. Dengan menggunakan teorema Green, kita bisa peroleh bahwa integral garis terhadap lengkungan C min Y dx tambah X dy sama dengan 2 kali integral lipat 2 atas daerah R dx dy, di mana integral lipat 2 atas daerah R dx dy merupakan luas segitiga, sehingga integral tersebut kita bisa peroleh hasilnya adalah sama dengan 2. Selanjutnya kita coba tinjau menggunakan integral garis secara langsung. Garis yang pertama yaitu Y sama dengan 0, kita peroleh integralnya sama dengan 0. Garis yang kedua yaitu Y sama dengan min X per 21, kita peroleh hasilnya sama dengan 2. Dan juga garis yang ketiga kita peroleh integralnya yaitu sama dengan 0. Saat kita jumlahkan ketiga garis tersebut, kita bisa peroleh bahwa integral garis terhadap lengkungan C min Y dx tambah X dy sama dengan 2, sama dengan hasil yang kita peroleh dengan menggunakan teorema Green sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang yang ketiga yaitu bukti teorema Green. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian teorema Green. Pertama, perhatikan bahwa pada teorema Green, P dan Q itu saling bebas sehingga kita bisa mengenalkan salah satunya sehingga kita peroleh dua persamaan berikut. Nah, untuk membuktikan teorema Green, kita cukup menunjukkan bahwa kedua persamaan tersebut atau salah satunya saja berlaku pada daerah sederhana tipe 1 dan tipe 2 yang kita jumpai di integral lipat 2. Nah, misalkan untuk daerah tipe 1, kita akan buktikan integral garis atas C P dx akan sama dengan integral lipat 2 minus 2P per 2Y dx dy. Kemudian misalkan R itu adalah daerah yang ada pada gambar, sehingga integral lipat 2-nya itu adalah integral dari Px ke Px untuk dy, dan untuk Px-nya adalah dari A ke B. Sehingga kita akan dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, kita akan hitung integral garisnya. Oke, untuk integral garisnya misalkan C adalah lengkungan tertutup seperti pada gambar. Kemudian integral garisnya adalah jumlahan dari lengkungan yang pertama, kurva yang kedua, kurva yang ketiga, dan kurva yang keempat. Mengingat kurva yang kedua dan keempat itu berada di X yang konstan sehingga nilai dx-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan integralnya adalah integral dari A sampai B untuk kurva yang pertama dan integral dari B sampai A untuk kurva yang ketiga. Dan dengan membalik membatas integralnya, kita dapatkan persamaan berikut. Sehingga jika kita bandingkan, nilai dari integral lipatnya akan sama dengan nilai dari integral garisnya. Nah, dengan cara serupa kita dapat membuktikan bahwa ini berlaku untuk daerah sederhana tipe kedua. Sehingga teorema Green berlaku. Lalu untuk daerah yang tidak sederhana,
Semisal ini kita dapat membagi daerah tersebut sehingga mendapatkan daerah sederhana, sehingga kita tinggal menghitung bagian atasnya dan bagian bawahnya kemudian kita jumlahkan. Dan ini berlaku untuk daerah non sederhana yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.